ini aku kontrol yang ke-8. Lagi jalan mau pulang. Puji Tuhan semuanya baik-baik saja. So, ke parkiran. Senang sekali. I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy. Hoi Alemal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu, dan begitu juga dengan aku di sini sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku akan update kesehatanku. Pastinya tadi kalian sudah nonton video di mana aku pas pulang ngecek atau kontrol aku yang ke-8, dan praise the Lord, puji Tuhan, God is good all the time. Dia Bapa yang baik, dia selalu memberikan aku kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, semuanya lah pokoknya ya. Dan intinya aku diberikan kesehatan dan pastinya aku diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Jadi aku nggak mau menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan kasih sama aku, waktu yang sudah dia perpanjang. Dan mungkin banyak hari ini juga ada orang yang mungkin udah nggak hidup, atau banyak orang yang hidup tapi gak hidup, artinya mungkin sudah koma dan dia gak bisa beraktivitas dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, aku dikasih kesehatan, aku dikasih kehidupan seperti layaknya yang biasa. Ya pastinya memang capek ya, kalau lagi kerja apalagi pasti capek, tapi aku gak mengapa. Makanya kalau ada orang bilang kalau wajahku namanya udah kecapean itu gak bisa dibohongin ya. Selalu dibilang, ada kayak kolega kerjaku, dia bilang, kamu capek ya, mukanya kelihatan katanya. Aku bilang, ya namanya kerja ya capek, aku bilang gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan nggak sakit, aku bilang gitu. Nah itulah ucapan syukur aku sama Tuhan, karena nggak apa-apa capek, nggak apa-apa kita berlelah-lelah kerja, tapi kita sehat. Daripada kita sakit-sakitan, nyusahin. Nah aku nggak mau yang seperti itu. Sekarang aku akan kasih tahu apa yang terjadi juga waktu itu untuk update kesehatanku. Jadi di tanggal, aku akan kasih tahu, ini ada, biar nggak lama dan aku nggak banyak ngedit karena aku nggak punya waktu banyak kalau untuk edit-edit video sekarang. Jadi pokoknya sebelum bulan November itu, mungkin Oktober atau September, aku tuh sering kayak ada gatal-gatal kayak di payudara gitu. Di payudara itu ada kayak gatal-gatal, dia kok kayak apa ya dibilangnya, kayak berbeda lah seperti biasanya. Terus aku pikir apa karena aku alergi makan telur atau ikan gitu ya. Tapi selama ini kayaknya aku kan nggak pernah ke Marek lagi ya. Ke Marek itu apa dibilangnya, kayak pasar tradisional di Belanda. Di situ ada jual kayak ikan. Sebenarnya ada juga sih di kayak di supermarket yang ada di sini juga ya. Di supermarket khususnya orang Belanda lah gitu. Tapi ikannya itu bukan ikan yang ada kepalanya terus kayak masih kayak biasa gitu. Mereka itu udah di file. Sementara karena mungkin udah kebiasaan ya, di Indo kita kan tuh ada durinya masih. Sebenarnya kalau dulu itu waktu makan ikan itu sering kayak aporotan ya. Kalau bahasa Batak itu kita bilang aporotan atau kedurian gitu kalau orang Indonesia yang taunya. Jadi waktu kecil sering kedurian, tapi seiring berjalannya waktu karena udah sering makan ikan, jadi udah tahu cara makan ikan supaya nggak kedurian gitu. Jadi sekarang ini aku kayaknya nggak pernah makan ikan. Aku pikir kenapa gatal-gatal, apa karena makan telur. Jadi aku kurangin makan telur. Tapi mungkin dari susu atau dari keju juga bisa ya. Tapi kan aku nggak terlalu banyak makan keju, nggak terlalu banyak minum susu, aku pikir gitu kan. Tapi aku juga coba untuk kurangin telur sama nggak terlalu banyak minum susu. Tapi masih kadang-kadang gatal. Terus aku kasih tahu sama mama aku juga, dia bilang katanya coba kamu kurangin, jangan makan daging dulu gitu. Nah jadi aku memang masih makan daging sekarang, cuman nggak selalu apa ya kayak kebanyakan yang dulu. Kalau dulu kan banyak makan daging-dagingan gitu ya. Sekarang aku kurangi, paling makan ayam gitu. Kadang hilang, kadang nggak gitu. Nah jadi aku lebih baik di pikiran aku ya. Aku akan ke house art seperti biasa. Di sini harus dari house art dulu atau klinik. Ya kayak di Indonesia juga sama ya, kayak dari klinik dulu baru dikasih surat untuk ke rumah sakit. Aku ke house art, sebenarnya aku ke house art di sini tuh udah agak-agak trauma ya dengan ceritaku histori yang lalu-lalu yang kalian udah pasti tahu ya, tentang waktu aku terlalu lama ya sama mereka dan mungkin mereka
on ervaring ya, kalau bahasa Belanda. Kalau bahasa Indonesia itu kayak nggak punya pengalaman atau mungkin kayak dokter-dokter baru gitu kali ya. Bukan underestimate sama setiap dokter baru juga, enggak. Tapi mungkin pada saat itu dokternya itu dia nggak punya pengalaman dengan case yang aku bawa gitu loh, case yang ada di diriku. Nah, setelah itu aku ketemu sama dokter yang baru, bukan yang waktu itu, yang pertama kali. Tapi sebenarnya dia ada di situ waktu, karena kan ada dua dokter. Dokter yang pertama ngecek aku kan sempat libur waktu itu dulu ya, yang waktu aku terdiagnosa kanker itu. Nah, waktu penggantinya itu kan dia. Nah, yang inilah dia. Jadi aku pikirnya, ya ini sama lagi, pikir aku gitu ya dalam hati ya. Tapi waktu itu ya udahlah, aku percaya sama Tuhan, kan ngapain sih? Maksudnya tergantung sama manusia. Mereka kan cuma alat aja. Tetapi sebenarnya sumbernya itu dari Tuhan itu sendiri. Jadi aku dalam hatiku ya udah, pokoknya aku jalani, yang penting aku berserah diri sama Tuhan. Bukan pasrah tapi berserah diri. Dicek gitu sama payudara gitu. Aku bilang sih aku nggak ngerti. Soalnya kayak kalau aku pegang-pegang gitu kan katanya harus dicek gini. Nggak ngerti lah. Ada kayak benjolan juga. Ini apa? Jadi paranoid juga. Jadi parno gitu ya bawaannya. Udahlah, lebih baik kita ke house art aja. Nanti kan mereka yang cek. Ataupun kalau dokter nggak bisa memahami itu apa, kan mereka punya alat gitu ya. Terus setelah udah sampai ke house art, aku dicek lagi. Dokter house art ini ya, dia bilang semuanya aku rasa sih baik-baik aja. Langsung aku bilang gini, dokter kan tahu kan baca histori aku kan sebelum dokter ini. Iya, jadi aku punya histori, aku dulu itu varian cancer. Aku bilang iron stock kanker. Jadi please jangan, aku bukan mau juga sakit, aku bilang gitu. Bukan dari akunya, tetapi kalau kondisi badanku kan sudah ada historinya. So please, aku bilang lebih baik aku langsung ke spesialis dicek. Karena aku sudah ada histori penyakit kanker. Karena kanker itu bisa datang kapan aja kan. Seperti ada dua temanku yang aku cerita. Aku pernah cerita waktu di video-videoku lalu. Ada dua temanku, pokoknya aku nggak usah sebutkan. Yang pasti kanker itu datang lagi. Dan kita tahu waktu almarhum Mbak Ria Irawan yang aku pernah cerita juga, itu juga salah satu yang bikin aku semangat. Dia sembuh. Kalau nggak salah dia udah cukup lama, aku nggak tahu pastinya kapan, sampai kapan dia free cancer. Dan ternyata kanker itu datang lagi dan menyerang ke brainnya ya, kalau nggak salah ya, bagian otak ya, kepala ya. Di situ bagi kita yang orang yang udah survivor gini, yang maksudnya yang punya histori seperti itu, ada rasa ketakutan setiap harinya selama hidup ini pasti. Tapi kembali lagi, ketakutan itu, kekhawatiran itu tidak ada pernah membantu, tidak akan pernah menyembuhkan. Jadi aku sadari semuanya itu dari Tuhan itu sendiri, dari Bapa itu sendiri. Jadi aku nggak mau khawatir, karena dari saat aku juga terkena itu, aku sudah katakan dalam diri aku, God is good all the time. Meskipun apapun dalam hidup aku, mau baik, mau nggak baik juga, aku selalu bilang God is good all the time. Karena segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih dalam hidupku, Dia turut campur tangan. Sekalipun seperti aku bilang, kita mengalami hal-hal yang pahit, pasti Tuhan turut campur tangan di situ. Yang penting kita bersandar sama Dia, berserah sama Dia. Tapi bukan berarti pasrah, kita nggak, ya udahlah matilah, bukan kayak gitu. Tetapi dalam hidup aku selalu aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih aku kehidupan, aku akan lebih baik lagi. Aku mau membantu keluargaku, membantu pastinya adik-adik aku atau orang yang membutuhkan pertolonganku dengan baik pastinya ya, bukan bantu asal-asal bantu juga. Aku juga membantu dengan benar-benar mereka juga yang dibantu berkomitmen. Bukan kita bantu terus mereka nggak mau tahu dan mereka nggak bertanggung jawab. Nah, jadi pokoknya kembali lagi ke cerita aku, karena nanti panjang kalau aku ini memang itu bisa lari kemana-mana nih ya videonya jadinya. Nah, akhirnya waktu itu setelah aku putuskan aku akan telepon itu, dan aku cek ke house art, dicek dia bilang, oh semuanya baik. Aku langsung bilang seperti itu, dokter mudah-mudahan semuanya baik, tapi please aku dikirim ke dokter spesialis. Terus dokternya langsung ngerti dan nangkap apa yang aku ceritakan. Terus oke, saya akan buat ibaratnya surat rujukan lah ya singkatnya. Terus dia buat, aku bilang gini, please jangan ke rumah sakit yang ini ya, aku nggak usah sebutkan, karena aku juga nggak bagus historinya di sana gitu ya. Jadi please ke rumah sakit Katarina, aku bilang, karena Katarina Second House itu yang menangani aku sampai sekarang. Jadi aku bilang please ke sana, karena mereka sudah familiar ibaratnya dengan aku ya, dan aku maunya di sana.
Ya udah, jadi dia buat ke sana dan akhirnya kalau tanya kamu pulang dari sini, telepon supaya kamu bikin janji untuk kapan untuk dicek gitu. Puji Tuhan aku langsung telepon dan puji Tuhannya lagi langsung besoknya katanya kamu udah boleh datang, kita akan cek. Nah, pada saat itu aku dicek pertama kali itu di mamografi ya, kayak di apa ya, payudaranya itu kayak ditekan gini sama alat, pokoknya dua-duanya ditekan, terus dipoto. Nah, diceklah sama mereka. Jadi aku cerita gini 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 gini. Singkat cerita, pokoknya si yang cek itu mengerti gitu ya, dan dia bilang ini ada kayak benjolan. Nah, jadi kayak ada benjolan, aku juga udah jadi apa lagi nih ya Tuhan, kenapa ini lagi gitu. Dalam hati ini kan sebagai manusia yang kita bukan siapa-siapa ini, nggak punya kekuatan apa-apa kan, selalu bilang ini apa lagi ya Tuhan, janganlah lagi yang sakit, aku bilang gitu. Itu selalu doaku. Terus dia bilang kita harus ultrasound. Di ultrasound, terus setelah ultrasoundnya itu, ultrasound itu kan kayak ada alat ya, deketin gitu, kayak dia putar-putar ke area-area payudara kita gitu. Jadi dilihat juga dari komputer. Nah, dilihat kayaknya memang ada benjolan-benjolan gitu. Jadi aku juga cerita historiku gini-gini, aku nggak mau terlambat lagi kayak yang lalu-lalu. Jadi please bener-bener dicek, aku bilang kayak gitu. Nah, si yang cek itu, dokter itu juga nangkap maksudnya aku gitu kan. Terus dia juga kayaknya memang agak ragu itu benjolan itu apa. Akhirnya dia bilang kamu langsung biopsi. Jadi pada hari itu bukan hanya satu kali aja ya, bukan hanya mamografi aja, tetapi aku juga ultrasound sama biopsi. Tapi waktu itu aku jadinya dari pagi gitu, kalau nggak salah jam 9 sampai jam 10 gitu, terus sampai di akhir untuk biopsinya itu sekitar jam 2 apa gitu. Jadi aku selesai waktu itu jam 11 apa mau jam 12 gitu. Terus aku mau ke rumah temanku nggak jadi karena pikir aku kalau ke sana lagi naik bus lagi, tunggu lagi nggak sempat. Akhirnya udahlah nggak jadi, kita video call aja sama Desi. Desi artis papan atas. Dan kita teleponan, akhirnya aku juga makan siang di kantin rumah sakit itu juga ya, ada di situ kayak kantin-kantin gitu. Nah, aku makan di situ sambil aku nunggu. Nah, akhirnya aku di biopsi. Setelah biopsi, terus dia bilang nanti kalau nggak salah besok atau 2 hari lagi gitu hasilnya. Pas dia biopsi, dia bilang kamu kalau bisa jangan kerja dulu besoknya, karena kan ini kan di biopsi itu kan diambil cairan dari payudara kita ini, katanya di benjolan yang gede katanya, karena ada beberapa benjolan kan, jadi mereka mau ambil yang di gedenya itu. Nah, setelah diambil itu hasilnya besoknya gitu, pokoknya aku nggak boleh kerja, katanya lebih baik kamu istirahat gitu. Nah, setelah itu pas singkat cerita dia telepon, hasilnya puji Tuhan semuanya baik-baik. Dia bilang itu benjolan biasa di lapisan-lapisan payudara gitulah ceritanya. Tetapi dia bilang kita harus cek lagi atau kontrol lagi 6 bulan ke depan. Nah, jadi itulah update untuk payudaranya. Dan tadi untuk hari ini kalian udah lihat tadi video pertama itu, untuk kontrolku yang ke-8, dan puji Tuhan juga semuanya baik. God is good all the time. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Bapak sungguh sangat baik kepadaku, Bapak sungguh sangat memberikan aku kesempatan untuk hidup, untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Jadi aku mengucap syukur untuk hari ini, karena juga aku dan suamiku sehat. Di video yang lalu kalian udah lihat bagaimana kami juga berjuang untuk melawan COVID. Dengan kondisi suamiku yang nggak muda lagi, dengan kondisi badanku yang udah pernah historinya mengalami kanker, tapi aku bilang lagi, God is good all the time. Dia nggak pernah meninggalkan aku, semuanya baik. Dan aku akan update lagi yang ini, ada untuk selanjutnya nanti aku akan cek ya. Ini untuk cek payudara, itu tanggal 1 bulan 6, itu di ekografi. Jadi tanggal 3-nya untuk hasilnya mereka akan telepon. Jadi itu untuk update-nya. So aku juga berdoa selalu minta sama Tuhan karena dia sumbernya. Dan aku tadi waktu ditanya, sebenarnya bukan sama dokter yang menangani aku, dokter Becker, tapi sama dokter lain. Atau dia itu apa ya? Oh, tapi dia itu kayak perawat spesialis ya. Di sini ada perawat spesialis. Jadi dia walaupun perawat, dia udah punya pengalaman, dia bisa sekolah kayak, jadi jatuhnya dia bisa kayak dokter gitu. Aku nggak tahu sih di Indonesia apa nggak bisa. Setauku kalau dia kayak bidan atau perawat kayaknya nggak bisa jadi dokter kali ya. Atau bisa nggak di sana? Kayak dia udah perawat,
tapi dia mau sekolah jadi spesialis. Apa bisa nggak? Kalian tulis di kolom komen yang profesinya dokter atau yang kalian tahu informasinya. Tapi yang pasti di sini yang aku dengar kalau dia perawat udah lama, dia bisa sekolah lagi. Jadi dia kayak spesialis perawat. Kerjaannya itu kayak mirip-mirip kayak dokter jadinya. Dia katanya bisa kasih resep juga, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Atau seperti inilah, kan harusnya kan yang kontrol ini kan dokter, tapi dia bisa nanganin gitu, dia bisa nanganin. Nah, pokoknya kalian yang bagian dokter, kalau kalian mau nerangkan silahkan di komen, jadi kita bisa juga belajar dari kalian, oke? Itu aja dari aku kayaknya, dan aku akan mau makan juga, udah lapar. Sekalian aku edit video sedikit ini. Kemudian ya seperti biasa aktivitas aku kerja full time, jadi nggak bisa setiap hari lagi bikin video dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu dari jam 9 sampai jam 6 sore, atau dari jam 8 sampai jam 5 sore, atau kalau overtime sampai jam 6 juga. Jadi itu aja, sekian update aku, kesehatan aku. Semoga kalian di sana, aku doakan sehat selalu dan murah rezekinya, dan sukses apapun yang kalian doakan, yang pastinya yang baik, yang positif, karena Tuhan menyukai hal yang baik, yang positif, terutama untuk diri kalian sendiri, keluarga, dan sekitar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Howdo!